tinggalkan itu sebelum dia bertobat ya. Kalau dia udah bertobat, ya kita harus menerima pertobatan, permaafan yang tulus dari dia. Ya, itu teman-teman. Kalau dia masih ketinggalin, itu kata Alkitab tadi sudah memberikan pengajaran seperti itu, ya, sampai menimbulkan perpecahan. Ya, akhirnya kan terjadi kan kata-kata di Roma itu, ya, itu teman-teman. Menurut saya, Bu, menurut saya ya, Agatha itu sebenarnya bukan masalah dia mengatakan itu sesat, kekurang pengetahuannya dia. Jadi gini, sekolah teologi itu kan belum menjadi pendeta aja dia harus menyelesaikan teologinya itu kurang lebih 4 tahun ya. Coba bayangin hanya sebagai apologet aja menafsirkan ayat atau perikop gitu kan, ya nggak ada. Dia bukan sesat, tapi dia itu kurang tahu gitu loh, tapi sok tahu. Nah itu akui Loh, aja, kita udah jadi bilang selesai sesat, Miss gitu. Esther. Kita dibilang sesat. Pokoknya orang ya, bukan kita yang nggak tahu ya. Orang Ngomong yang, Esther, ya, bukan Miss Esther, Bu Marsha. Violin. Violin. oh ya. Saya boleh ngomong. Jadi intinya yang justru yang terbalik, orang yang menyatakan terus dalam Alkitab dibilang sesat. Benar, silakan Bu Maksa lanjut dulu. Ya, ya udahlah ya, tinggalin teman-teman. Sebelum dia bertobat, tinggalin. Kalau dia udah bertobat dengan tulus menyatakan pengajarannya itu sesat karena tidak tertulis dan dia membantah, tidak menerima yang tertulis, tinggalin. Karena semua harus sesuai di dalam Alkitab. Ya, dengan jelas-jelas dia menolak yang menerima Yesus hamba Tuhan itu sesat, itu jelas itu. Poin-poinnya saja sudah dapat. Ya, itu Kata teman-teman. bilang Bu Maksa siapa udah jadi murid? Ya itu saya tunggu, ya. Paling dia ujungnya gini, itu pansos sama saya gitu, pansos sama saya. Dan ngapain? Saya kan nggak butuh tenar, saya nggak butuh follower banyak. Untuk apa follower banyak tapi menyesatkan followernya? Kan gitu, untuk apa? Aduh, ibu sini tuh. Kenapa? Ibu, gini makanya dengerin saya. Nih teman-teman ya, sekali lagi ya, dengerin lawan bicara. Jadi ketika ibu bicara begitu, lalu dibilang Agatha, lu sosokan lu bilang gue begitu, ya? Emang lu pernah jadi murid? Coba silakan. Enggak, saya akan bantah dengan Alkitab, Bang Ion. Ya, kan dia kan memberikan pengajaran di itu. Ngapain pakai murid-muridan? Intinya dia memberi pengajaran, ya, tidak sesuai Alkitab yang tertulis. Makanya saya bilang dia perempuan apa? Terkutuk. Galatia 1 ayat 8 dan 9 jelas. Jangankan seorang Agatha perempuan terkutuk, malaikat pun membawakan Injil bukan Injil Kristus terkutuk, apalagi seorang Agatha atau pendeta atau siapapun itu. Jelas kan? Nggak paham ya teman-teman ya, Bu Aisyah nggak paham teman-teman ya. Saya paham Bang Ion, maksudnya siapa lu mau murid atau gitu kan Bang Ion? Ya kalau dia tanya sama saya cuma jawab pakai Alkitab dia. Kok pakai Alkitab ditanyain ibu, bukannya murid kok pakai Alkitab? Iya Kak, lu siapa? Bukan murid kan? Lah ngapain harus pakai murid-muridan? Kan tinggal baca Alkitab. Aduh, buset deh. Ibu kalau bukan murid, buat apa ngejelasin nama gue? Gitu, yang Agatha mau. Satir. Yon, Jadi menurut dia kita kafir gitu. Bukan mungkin. Bilangin murid kafir. Aduh, teman bingung ya. Gak perlu murid-muridan. Ya. Kalau cuma dia Pokoknya doang semua yang murid, back to kita yang Bible. lain Itu kafir aja sih. gitu. Oh. Dari sudut pandangnya si Agatha akan seperti itu. Saya nggak ngurus Belum gitu kan. dimulihkan itu. Terserah dia. Iya, aku Kan juga gini. bodo amat yang harus Sebentar gini, murid sebentar. apaan. Itu ada rekaman loh, ya. Edis harus bisa dikritik, ya. Nah saya juga di luar komal saya netizen, ya kan. Saya mengkritik dia, kan gitu. Kalau dia menjawab, kamu siapa? Kamu nggak ada urusan gue, kan gitu saya jawabnya nanti. Karena kan saya bilang, ini teman-teman fokus ya. Pertanyaan saya kecil ya, suara saya.
Ketika kita Kan bilang belum. nih contoh, contoh saya, Ibu, Bu Marsa dengerin dulu makanya, ya, Mm-mm. biar bisa menerima. Ketika misalnya Agatha, nih saya nih, lu salah, ya, bahwa Yesus itu hamba Tuhan. Romo yang jelasin begitu. Lalu ditanya nih, Ion, lu udah pernah jadi murid nggak? Gitu, ya. Saya mau jawab, kalau kita sakit, ya, apa perlu jadi dokter dulu baru kita sembuh? Itu jawabannya. Aduh, teman-teman. Emang ya kadang-kadang. Ngerti nggak? Udah lah Ngerti Bang nggak Ion, nih? pokoknya intinya itu yang tidak Iya, sesuai firman Tuhan tanya ditinggalin garing gitu. aja. Itu aja sih. Masih Ngapain? pada nggak ngerti. Aduh, sulit betul-betul. Ngerti Bang Ion. Dia ngerti. jadi merasa benar karena dia murid. Bodoh amat kita. Kalau lu Nah, anggap lalu- gua kafir juga bodoh amat kan gitu. Lalu jawaban kita apa, Bu Esther? Ya benar bodo seperti yang Bang amat, Ion gua mau bilang. murid, Masa mau orang mau kagak. berobat harus ke dokter? Kenapa nggak minum obat sendiri? Amat. Gue juga punya otak kan gitu. Gue juga punya otak. Gua jadi murid juga gue punya otak. Jawabannya, Gua sih- memang kalau Gue sih gini, aduh, Bu Esther pelan-pelan. enggak. Bukan gitu. Tuh, saya udah deh. Ih, bodoh Aku amat seneng lihat bro. Bang Ion kalau Gue juga punya otak. Memang gue harus jadi murid. Bang Ion. Gue sih nggak mau. Gue nggak mau ya. Ini intinya gitu. Gue sih Jawabannya bukan nggak. sulit ya. Iya, Ion, apapun itu jawabanmu, kita tahu maksudnya. Yang paling jago itu gurunya dia, si Romo. Nah, kan kagak, Kan gitu. kagaknya, makanya kagaknya. Jadi muridnya siapa dia? Udah, Bu Esther kagak nyambung lah apa yang saya maksud. Udah ini ya, ini Bang Ion aku kasih lagu buat orang-orang yang itu tadi yang bikin apa perpecahan karena mengajarkan ajaran itu ya Bang Ion ya, yang sombong-sombong itu boleh nggak Bang Ion? Lanjut. Ya refresh ya teman-teman, Bang Ion dan mau minum obat itu soalnya. Iya, Ya, boleh Bang Ion. silakan. Shalom semuanya ya, tinggalkan segala sesuatu siapapun dia yang tidak bisa, ya maksudnya membernarasi tidak sesuai Alkitab tertulis ya teman-teman. Tapi kalau dia udah bertobat, ya jangan ya, kita rangkul kembali ya. Mulutmu memuji Tuhan, namun hatimu penuh racun. Kau menangis saat penyembahan, tapi menjadi alasan orang lain. Terluka setelah ibadah selesai, kau hafal ayat demi ayat, tetapi kasihmu perlahan mati. Lidahmu lebih tajam daripada doa-doamu sendiri. Di depan manusia kau terlihat begitu rohani, doamu terdengar indah, kata-katamu terdengar kudus. Namun di belakang mereka kau menjatuhkan saudaramu sendiri. Senyummu penuh kepura-puraan dan mulutmu diam-diam membunuh. Kau bicara tentang kasih, tetapi hidupmu penuh penghakiman. Kau menyebut nama Tuhan, namun hatimu jauh darinya. Kau membersihkan bagian luar cawan, tetapi bagian dalammu penuh racun. Di luar kau tampak hidup, namun di dalam penuh tulang-tulang mati. Tak ada topeng yang dapat menipu mata Tuhan. Mulutmu
namun hatimu penuh racun. Kau angkat tangan saat penyembahan, lalu melukai sesamamu diam-diam. Kau hafal firman demi firman, tetapi kasihmu menghilang. Lidahmu lebih tajam daripada doa-doamu sendiri. Aku hidup di tengah bangsa yang najis bibir. Semua terdengar suci, namun hati dipenuhi iri dan haus menjatuhkan. Nama Tuhan disebut di mimbar, tetapi fitnah lahir di belakang. Air mata jatuh di altar, namun kasih mati setelah ibadah selesai. Kalian pandai terlihat benar di hadapan manusia, tetapi Tuhan melihat apa yang tersembunyi dalam hati. Celakalah aku ini najis bibir. Tuhan, jangan biarkan aku menjadi sama. Sebelum aku sibuk menghakimi orang lain, hancurkan dulu kesombonganku. Bersihkan mulutku, bersihkan hatiku. Jangan biarkan aku memakai namamu untuk melukai. Mulut kami memuji Tuhan, jangan biarkan hati penuh racun. Ajar kami hidup dalam kasih, bukan hanya terlihat rohani. Jika tanpa kasih semua sia-sia, jika tanpa hati semua percuma. Tuhan hancurkan kemunafikan kami dan bentuk kami seperti hatimu. Lebih baik mulut ini diam daripada memakai nama Tuhan untuk menghancurkan sesama. Ini kadang-kadang ini suara apologet tuh bikin judulnya gimana tuh liatnya. Dibikin judul apa di YouTube? Apa Bang Ion? Judulnya apa di YouTube, Bang? Mengatakan ya dengerin dulu, makanya dengerin sabar. Suara tuh kecil apa delay sih? Jadi Bang Ion kakak suaranya enak lu. hilang-hilang. Maksudnya Oh, jauh, hilang-hilang. Saya ulang sekali. Oke, halo sekarang. Sekarang jelas gak nih? Jelas. Yang mengatakan Yesus hamba Tuhan itu sesat. Pak Tobias ke Bang Ion kan yang enggak aja ngapain itu. Betul. Nah kata ini teman-teman yang tadi saya mau puterin nih ya, nih yang ini fokusnya nih teman-teman, fokusnya ya sebentar. Fokusnya ini teman-teman ya, sebentar saya puterin. Oke, setel room gue kadang nyata teman-teman. Sebentar ya. Sebentar nih, ini poinnya teman. Bang Ion, teman-teman yang Sebentar. nanya judulnya itu, iya. Masa sebentar dulu, makanya ini. Kita nggak dapat poinnya. Saya murtadin, saya tanya, apa ini? Kita nggak dapat poinnya nih, sebentar ya. Kenaikan Tuhan. Bentar. Siap Romo Haji, clear. Clear apaan sih lo, Agatha? Bentar nih poinnya nih. Silakan ya. Itu yang menyatakannya aman sayang, clear ya. Makanya penting sekali kalian itu mendengarkan penjelasannya. Seperti itu.
Ya karena saya juga sudah belajar dari Episkop Daniel Biantorona. Jadi ini menjawab semua tuduhan-tuduhan kalian yang mengatakan saya oneness. Saya itu berbeda dengan Romo Aji. Atau tuduhan kalian yang mengatakan apa? Saya bertentangan dengan Romo. Mudah-mudahan ini di-record dan ini menjadi pandangan yang clear di hadapan kalian. Makanya terbiasa menyimak dan merenungkan apa yang saya jelaskan. Jangan asal comot. Itu tadi pesannya Romo ya. Jangan asal comot. Jadi apakah bisa dikatakan Yesus yang ilahi dan yang manusia itu menghamba kepada Bapa? Tidak bisa. Itu jatuh kepada pemahaman subordinat. Gitu. Paham ya semuanya? Begitu. Jadi jangan besok-besok nge-framing lagi ya. Hapus videonya, malu. Malu. Ya, begitu. Jadi penting bagi kita itu untuk belajar, jangan comot-comot. Tuh, Yesus hamba Tuhan. Harus dijelasin dong. Nah, kenapa dia Ini nggak yang bilang masih Romonya bilangnya sesat? Agatha ketampol. Ini nampak sekali ya, telinga kamu itu perlu ke THT. Tidak bisa ya. Jadi fix ya, Tuhan Yesus yang adalah yang ilahi dan yang manusia tidak bisa dikatakan menghamba kepada Bapa. Mudah-mudahan tadi di-record dan itu dibikin VT kalian besar-besar. Nah, sudah. Ini yang ngomong adalah episkop, uskup yang tertabis. Jadi kamu lebih percaya mana? Ajaran Kristen dari uskup atau dari orang abal-abal? Oke. Ya, jadi kalau dibilang yang cara itu Bapa, itu oneness. Mengambil kodrat manusia. Jadi kalau dikatakan Yesus menyembah Yesus, bukan seperti itu. Justru Sang Firman itu, keilahian Yesus yang satu di dalam Bapa dan Roh Kudus, itulah yang mengurapi kemanusiaan dari Yesus. Itu tadi clear banget ya. Mudah-mudahan ini semua tadi itu direkam. Saya kan udah bilang dari kemarin ya. Dan yang duduk di sebelah kanan ya, dia benar-benar duduk dalam Quran sebagai manusia, dimuliakan, yang memegang tahta kerajaan sorga. Oke, silakan. Mungkin di sini teman-teman Kristen ada lagi yang mau bertanya. Ya, sudah. Klarifikasinya sudah ya. Nah, jadi ini sekaligus menjawab tuduhan orang yang mengatakan Agatha nggak kenal episkop. Kan? Biasanya kan gitu kan. Si Agatha, nah si penipu itu pasti akan bilang, Agatha itu mana ada hubungan sama ortodok, nggak kenal sama Roma. Itu pimpinan kami, uskup. Gimana Tante Tobrut? Terbukti ya, anaknya ini ya, terbukti. Emang kayak situ kaleng-kaleng. Oke, ya. Jadi kalian itu hati-hati, jangan percaya sama penipu. Ya, penipu kok ngomongin orang lain nipu. Aduh, dikurang-kurangi gibahnya, dikurang-kurangi berdustanya, ngaku dosa, perjamuan kudus sonogi. Jangan suka gitu, nggak enak. Tuh Romo saya bilang, udah tak, jangan berantem, biarin aja difitnah. Baik Romo aja. Yang masih bilang, ya, yang masih bilang sawah benar, apa sih bawa-bawa sawah? Jangan, malu, jangan bawa-bawa sawah di sini. Ya, nggak usah bawa-bawa sawah, bikin malu. Oke, silakan. Nggak jadi mules, masuk lagi kuy. Halo, Pak. Yang videonya yang mana ya? Yang bilang bom-bom sama Pak Erben bertobat ya? Yang mana? Yang ini kan ya? Yang kemarin, Bang. Yang kemarin. Bukan yang setelah ini. Oh. Yang kemarin. Yang masih Juma itu. Yang sama Romo aja. Chat Baya nggak perlu, harus ngejar-ngejar, Sama nggak Romo perlu. Daniel bukan?
Lewatin lagi 4 menit betul, lewatin 4 menit. Ya, sebelum ini Bu Marsa yang mau disampaikan? Iya, maksudnya gini loh. Dia mengklarifikasi waktu itu loh yang bilang sesat itu disampaikan nggak ke Romonya itu yang katanya apalah itu Romo itu. Kan nggak fokus di situ. Bahwa siapa yang setuju Yesus hamba Tuhan itu sesat. Dia ngomong nggak itu sama Romonya? Kan nggak. Hah? Tambah fokus yang lain, Wanes ini itu. Bu Marsa juga ini ya. Bu Marsa. Ketika anak ibu nih minta uang jajan, padahal dia ada permen di kantongnya, ngomong nggak dia? Enggak, maksudnya kan di sini dia nggak permen di jujur Bang kantongnya. Ion. Maksudnya gini loh, sok-sokan itu loh mengklarifikasi tapi tidak mengaku bahwa dia bilang itu maksudnya gitu si Agatanya. Masa kita nggak bisa maksain, ya? Enggak, Kita nggak bisa dia maksain. ngomong nggak gitu kan, nggak ada begini, dia ngomong ya, gitu. nama. Aduh, susah, masih kagak ngerti juga. Agak sulit teman-teman gue ini. Enggak sulit Bang Ya, Ion. Maksudnya ngapain gini dia loh, ngomong? dia mengklarifikasi nggak bahwa menurut Romo yang menyatakan Yesus hamba Tuhan itu sesat, betul nggak Romo? Ada nggak? Kan nggak ada itu maksudnya saya. Nggak ada kan kata-kata itu. Kalau anak ibu minta bin permen, padahal di kantongnya ada permen, ngaku nggak dia di kantongnya ada permen? Maksud saya itu nggak usah pakai itu Bang Ion. Maksud saya dia kan tidak mengklarifikasi itu kan itu aja. Dia jelas kagak mau lah. Ya berarti kan memang Jelas kagak penipu mau dia. kemana-mana. Memang penipu kok. Jelas ya kalian, jelas ya, clear ya. Udah tahu penipu kok. Belum ibu ngomong begitu, saya sama Gema ngebahas begitu. Selamat ibu sayang. Salam. Yuli, salam. Iya. Silakan Yuli. Enggak, Yuli itu cuma mau nambahin gini aja sih buat teman-teman semua, khususnya netizen ya. Berapa menit ke berapa? Kayaknya 4 menit ke depan deh Bang. Tapi ini penting Bang, aku mau nyampaikan Bang. Mau nambahin apa yang disampaikan Bang Ion. Jadi gini teman-teman ya. Kita kan sudah nyampein bukti nih. Buktinya sudah jelas. Kalau orang masih berkeras hati dengan pilihannya dia, apa yang didengar itu benar, ya sudah teman-teman, biarin gitu. Kita nggak bisa maksain itu loh. Sampai matahari pun terbit lagi, kalau kalian dia tetap nggak sejalan sama kita, itu percuma. Jadi mending biarin aja. Capek kamar, aku tuh dari kamar naik ke komalku kemarin, udah aku sampaikan. Kan gini loh teman-teman, apa yang disampaikan Bang Gema itu benar juga. Memperkenalkan kekristenan itu jangan kita langsung memperkenalkan Dwinatur Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa baru tuh belum tentu mereka paham itu. Saya nggak tahu kok dulu Dwinatur apa enggak itu. Nah, tuh Kak Marsha jujur. Kak Marsha aja jujur, nggak tahu Dwinatur. Erikoresis, antologi saya nggak tahu kayak gitu-gitu. Nah, jadi memang memperkenalkan kekristenan terus dengan bahasa yang mudah. Kamu baru ada orang mau masuk Kristen, kamu bilang, Tuhan Yesus itu punya Dwinatur. Ada kemanusiaannya sama keilahiannya. Kamu nggak boleh lupa kalau Yesus seorang hamba itu ya babu gitu ya. Itu salah, itu penjelasan seperti itu. Harus pelan-pelan teman-teman. Ya, ketika dia menyatakan dirinya sebagai hamba bukan berarti dia babu, bukan. Itulah kemanusiaannya Tuhan Yesus. Dia melayani Bapa di surga gitu loh. Jadi jangan sesuatu hal yang mudah itu dibikin ribet. Tapi saya juga tegas, kalau ada yang bilang Yesus hamba Tuhan itu sesat. Yesus hamba Tuhan itu sesat, itu aku angkat tangan ya. Itu nggak boleh itu keluar seperti itu. Itu salah besar itu teman-teman. Ya. Dan kita nggak boleh paksakan. Intinya sekarang jadi netizen jangan paksakan orang lah, biarin aja. Tapi saya mau netizen jadi orang yang pintar. Kalian tahu ini benar, ini salah gitu. Kalau kalian sudah sampaikan ini benar tapi dia masih bertahan, ya sudah biarin, itu bukan kapasitas kalian. Ini Kak Yuli. Iya Kak. Sebenarnya kalau Bu Marsha itu mungkin ya dia berharap
ada kesadaran meminta maaf tuh aku salah ngomong begini gitu. Ternyata sampai akhir tak ada. Itu intinya itu doang yang mau disampaikan. Pokoknya tiada maaf sebelum ada itu gitu maksudnya Kak Marsha. Mana ada apologet yang mau minta maaf? Yuli aja udah minta maaf sama Lia Kristen masih diganggu-ganggu kok, jadi percuma juga apologet itu minta maaf. Betul, percuma apologet itu minta maaf. Orang saya sudah minta maaf aja masih dimusuhin kok. Percuma, jadi biar aja, nggak ada kerendahan hati, percuma. Betul Miss, apa yang disampaikan Miss itu benar. Kak Marsha ini sebelum naik di Ion kemarin udah nyampein juga ke Yuli harus seperti itu, sampaikan, jelaskan. Tapi gimana? Mau minta maaf nggak bisa. Gitu Miss. Artinya kesimpulan terakhir ya sudah gitu. Tiada maaf bagimu berarti hindari gitu, artinya begitu buat Kak Marsha. Ya gitu aja sih Miss. Lanjut Bang Ion, itu dari video yang tadi Bang Ion maju sedikit kurang lebih 3 menit atau 4 menit. Itu dia menjelaskan kok kalau itu, coba didengar lagi Bang Ion. Maksudnya Pak Erben disuruh bertobat sama Pak Bom Bom. Oh, ada di situ ada. Sebentar nih, buat ini poinnya nih penting nih. Pak Bom Bom lu bertobat nggak apa-apa. Tadi Tidak bisa ya. Jadi fix ya, Tuhan Yesus yang adalah yang ilahi dan yang manusia tidak bisa dikatakan menghamba kepada Bapa. Mudah-mudahan tadi direcord dan itu dibikin VT kalian besar-besar. Nah, sudah, ini yang ngomong adalah episkop, uskup yang tertabis. Jadi kamu lebih percaya mana? Ajaran Kristen dari uskup atau dari orang abal-abal? Ya, jadi kalau dibilang yang berbicara itu Bapa, itu Wanes, mengambil kodrat manusia. Jadi kalau dikatakan Yesus, jadi tubuhnya itu tubuh kemuliaan Bapa, tubuh kemuliaan. Bentar teman-teman sabar ya. Seperti dilihat oleh Kak Agatha menjawab. Kamu WA saya. Enggak, maksud saya apa typing. Jangan Pak, jangan menyebar fitnah Pak. WA saya nggak kemana-mana. Typing di bawah kok belum. Oh, typing. Baik, kaget saya. Siap. Silakan Pak, ada yang mau disampaikan? Oke, salam. Saya dari Murtadin. Saya tanya. Saya tanya. Apa ini? Bang Ion, kelewatan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga tadi gimana keterangannya Episkop Damil apa? Kelewatan Bang. Biasanya kan gitu kan. Si Agatha, nah si penipu itu pasti akan bilang, Agatha itu mana ada hubungan sama ortodok, nggak kenal sama Roma. Itu pimpinan kami, uskup. Gimana Tante Tobrut? Terbukti ya, anaknya ini ya, terbukti. Emang kayak situ kaleng-kaleng. Oke, ya. Jadi kalian itu hati-hati, jangan percaya sama penipu. Ya, penipu kok ngomongin orang lain nipu. Aduh, dikurang-kurangi gibahnya, dikurang-kurangi berdustanya, ngaku dosa, perjamuan kudus sonogi. Jangan suka gitu, nggak enak. Tuh Romo saya bilang, udah tak, jangan berantem, biarin aja difitnah. Baik Romo aja. Yang masih bilang, ya, yang masih bilang sawah benar, apa sih bawa-bawa sawah? Jangan, malu, jangan bawa-bawa sawah di sini. Ya, nggak usah bawa-bawa sawah, bikin malu. Ngapain? Oke. Silakan, nggak jadi mules masuk lagi kuy. Halo, Pak Hikmat. Iya, halo. Salam. Ya, silakan. Pak Hikmat ada mau ditanyakan? Tadi saya baru menyaksikan Kak Agatha dengan siapa ini, dengan Episkop Romo. Sebenarnya saya sudah sering Pak, dari dulu juga sering live, tapi by video call. Nah, sekali ini saya suruh Romo dengan akunnya. Begitu. Yesus hamba Tuhan, harus dijelasin dong. Ini yang masih bilangnya Agatha ketampol. Ini nampak sekali ya, telinga kamu itu perlu ke THT.
Tidak bisa ya. Jadi fix ya, Tuhan Yesus yang adalah yang ilahi dan yang manusia tidak bisa dikatakan menghamba kepada Bapa. Mudah-mudahan tadi direcord dan itu dibikin Vitigalen besar-besar. Nah, sudah. Ini yang ngomong adalah episkop, uskup yang tertabis. Jadi kamu lebih percaya mana? Bentar, ini poinnya nih teman-teman ya. Tapi Percaya dinyatakan Alkitab oleh lah, Agatha. firman dan rohnya. Romo kan Jadi manusia. Nabi itu Bisa dilingkupi salah nggak Roh manusia? Kudus, Ya, sang percaya firman Alkitab itu lah. yang menyatakannya. Aman saya. Dan kalau Romo harus Clear percaya. ya. Romo kalau tidak sesuai Alkitab gimana? Makanya penting sekali kalian itu Oh. mendengarkan penjelasannya. Percaya Seperti Alkitab, itu. Agatha, bukan Ya karena saya juga Romo sudah menungso. belajar dari Episkop Daniel Biantoro. Nah, jadi ini menjawab semua tuduhan-tuduhan kalian yang mengatakan saya oneness, saya itu berbeda dengan Romo Aji, atau tuduhan kalian yang mengatakan apa? Saya bertentangan dengan Romo. Mudah-mudahan ini di-record dan ini menjadi pandangan yang clear di hadapan kalian. Makanya terbiasa menyimak dan merenungkan apa yang saya jelaskan. Jangan asal comot. Itu tadi pesannya Romo ya. Jangan asal comot. Jadi apakah bisa dikatakan Yesus yang ilahi dan yang manusia itu menghamba kepada Bapa? Tidak bisa. Itu jatuh kepada pemahaman subordinat. Jadi yang dibilang hamba apanya sih? Hamba Oh yang dia bukan kok hamba. bisa-bisanya dia menyimpulkan subordinat tuh gimana ceritanya tuh Miss? Miss, Hamba yang bukan hamba. Enggak, Yesus ilahi dan manusia tidak menghambakan diri kepada Bapa. Jadi yang lo bilang maksud itu hamba. ya ampun. Berarti dia belajar dari yang sesat. Ya. Dia belajar dari gurunya yang sesat. Udah gitu aja. Mungkin dia mau bilang Salah kalau dimaksud. pendapat saya gurunya menjelaskan udah bener, dia yang nangkapnya yang nggak bener gitu Kan loh. gurunya ada Kemudian di situ kok. Harusnya kan dia dikritisi. Gurunya juga kan di situ. Sini karena saya dia jual-jual nama gurunya gitu loh. Kadang Nggak gini malu. loh. Ngapain dengerin guru Kadang sesat? gini, Agatha ini sebenarnya dia mau memposisikan diri apologet, lawan bicaranya siapa gitu. Kalau Edis kan udah jelas nih. Dia tuh memang untuk mengupas isi Al-Quran ya. Edis nih udah jelas nih. Dia tetap konsisten Makanya ke situ. belajar sama Romo. Iya, nah inilah Kita disuruh belajar sama Romo. Lah hasilnya kayak inilah begitu. bahayanya ya kalau apologet seperti Agatha itu membawa doktrin gitu. Dia kan bapak yang suci lah, yang suci itu cuma Tuhan deh, nggak ada tuh manusia suci ya. Kasihan di kemudian- Agatha, kita suruh ngikutin dia. Iya, jadi intinya Agatha tuh lu Romomu harus itu belajar manusia, dulu deh. Agatha. Lu jangan Bisa lupa, bisa bawa-bawa salah. doktrin gitu loh, nggak bisa Oh. memposisikan diri Agatha ini. Lu mau jadi apologet apa? Lawan bicara lu. Kalau sesama Kristen lu bicara begini berarti lu masih mesti belajar Agatha. banyak, Agatha. Sorry, aku potong Violin ya, Ibu Violin ya. Manusia paling suci di TikTok nih cuma satu, Bu Violin. Tanya dong, siapa gitu? Bukan. Hanya satu manusia paling suci. Tanya dong siapa gitu. Coba. Ada pendeta palsu di bawah. Ada dukun Manokwari. Enggak, jadi manusia yang paling suci itu Pak Bombom gitu. Udah laku berapa anakmu? Pak Bombom Anakmu itu laku tadi berapa? malam. Pak Bombom tadi Dukun. malam Yuli nggak nonton live-nya Pak Bombom. Pak Bombom kok panggil nama-nama Yuli Bombom. Dukun Manokwari di bawah. Gimana? masuk 2026 gimana ke depan? Naik Pak, coba Baik, Pak. ya, pelan-pelan ya. Tangganya di Gimana Pak Bombom? Piala Dunia siapa yang menang Pak Bombom? Ayo Jerman dukun lah. Manokwari, siapa yang menang? Jerman lah yang menang. teman-teman gemma angkat gemma. Nih ada nih, setelin lagu tadi buat si dukun palsu itu, pendeta palsu. Oh iya, Lebih deket. Gak apa-apa Bang Yon. nggak apa-apa, silakan Ibu, silakan. Tapi menjadi alasan mulutmu memuji Tuhan,
namun hatimu penuh racun. Kau menangis saat penyembahan, tapi menjadi alasan orang lain. Terluka setelah ibadah selesai, kau hafal ayat demi ayat, tetapi kasihmu perlahan mati. Lidahmu lebih tajam daripada doa-doamu sendiri. Di depan manusia kau terlihat begitu rohani, doamu terdengar indah, kata-katamu terdengar kudus, namun di belakang mereka kau menjatuhkan saudaramu sendiri. Senyummu penuh kepura-puraan dan mulutmu diam-diam membunuh. Kau bicara tentang kasih, tetapi hidupmu penuh penghakiman. Kau menyebut nama Tuhan, namun hatimu jauh darinya. Kau membersihkan bagian luar cawan, tetapi bagian dalammu penuh racun. Di luar kau tampak hidup, namun di dalam penuh tulang-tulang mati. Tak ada topeng yang dapat menipu mata Tuhan. Mulutmu memuji Tuhan, namun hatimu penuh racun. Kau angkat. Bentar, saya stop Bu, sebentar. Pak Bom Bom, akunnya kenapa di privat? Aduh. Bentar Bang Ion. Tetapi kasihmu Bentar, Bu menghilang. Masa. Saya mau bilang, Pak Bom Bom, kenapa di privat? Silakan nih, saya kasih naik nih. Naik Pak Bom Bom. Sini biar Yuli jawab di atas Pak Bom Bom. Ayo Pak Bom Bom, silakan Bu Marsa. Ayo, lanjut, Bu naik. Marsa. Naik Lanjut, dukun Bu Marsa. palsu. Berat saudara-saudara, Naik. keras. Mana dukun palsu Karpet naik. merah Pak Bom Bom, karpet merah. Naik gendut, naik. Naik Pak Bom Bom. Ayo. Pak Bom Bom, saya nggak Kenapa? ikut-ikut ya. Ya, Silakan. Bang Ion diam. Ayo. Iya Bu. Anaknya iya. sudah laku berapa? Kamu kan bilang saya loan. Lah binimu kan loan di terminal. Hah? Lihat itu modelnya binimu itu. Hah? Rambutnya kuning kayak loan di terminal. Coba kamu digitukan marah nggak? Ayo naik dukun palsu, naik. Gak berani main ceret. Bu Marsa. Bu, tahu nggak yang Ibu kan ngomong begitu, ntar yang dibawa ke polisi saya. Enggak, Bang Ion diam aja aku. Ya. Coba kalau dibalik kamu kan bilang di komalmu di depan publik, ini Murtadin pelacoy. Ya. Anakmu laku berapa itu di Jakarta Barat itu? Hah? Kampusnya depan CP kan? Hah? Ya nggak salah lah anaknya kau bagikan ke orang, binimu aja lonte terminal itu modelnya. Hah? Udah ini aja Pak Ngapain Bom diskusi Bom. sama ngapain Naik dulu, diskusi sama naik. pendeta palsu? Ngapain? Ya akunnya di privat. Naik Pak Bom Bom. Ngapain diskusi sama pendeta palsu? Naik sini Pak Klarifikasi Bom Bom. tuh surat peneguhanmu itu. Hah? Bu Marsa, biar Hah? Katanya gini, Bang Ion, dia bilang gini, sebentar Bang Ion. Hei, aku punya datamu, Marsha, pelacoy, ya. Sampai sekarang, penipu, penipu, Mamon, mana Mamon? Ya, sebentar lagi Marsha datanya dibuka.
Aku buka duluan binimu mantan lonte terminal itu kan. Ya. Jadi Pak Bom Bom ini punya kelainan, teman-teman. Kenapa saya bilang Pak Bom Bom ini punya kelainan? Jadi Pak Bom Bom ini memang punya kenikmatan kalau sudah ngedoxing atau ngebuka profil temannya yang off-cam. Itulah kelainannya Pak Bom Bom. Saya aja nggak nonton komalnya dia, kemarin dipanggil-panggil nama saya. Yuli belajar. Pak Bom Bom, saya sudah belajar sama dosen saya yang lebih pintar. Bukan orang yang pakai Pak Bom Bom yang nggak punya akreditas apa-apa. Jangan suruh saya belajar. Gimana? Bang Ion nggak apa-apa malah diin. Penyakit apaan? Penyakit apa tuh? Penyakit apaan? Punya penyakit yang penyakitnya itu namanya apa ya teman-teman, penyakit yang cocok buat Pak Bom Bom yang kalau sudah punya kebiasaan. Penyakit gila, orang gila. Dia ada dia gila. Saya itu udah coba diem loh, nggak mau ngomongin Pak Bom Bom lagi. Tadi malam Pak Bom Bom sebut-sebut nama Yuli. Yuli sini naik belajar sama saya. Tuh, nggak mau Pak Bom Bom. Ngapain saya belajar sama Pak Bom Bom? Ngapain belajar sama penipu? Jangan pendeta palsu. Ya, surat petabisan palsu ditumpuk. Ngapain belajar sama orang itu? Pak, malu-malu. Iblis juga pinter kok Pak, hafal kita Pak. Kasihan, minta waktu ya. Palsu, nggak penting kita bertemu di komal sama pendeta palsu, ya palsu. Lapor polisi, lapor aja Pak Bom Bom. Lapor lah. Bang Ion. Itu yang ngetik Pak Bom Bom NPD di mute Bang Ion, di blok tuh yang ngetik itu aja Bom Bom NPD. Kakak bisa bebas. Itu yang ngetik Pak Bom Bom narsis itu di mute Bang Ion. Tolong Bang Ion yang bilang Pak Bom Bom pendeta palsu tolong dibisukan ya. Kan gini, kakak kan udah modal. Di sini moderator sikat aja udah bebas. Jadi Pak Bom Bom, biasa-biasa Pak Bom Bom kalau marah sama orang itu jangan punya kebiasaan spill orang Pak Bom Bom ya. Giliran Pak Bom Bom. Ini teman-teman saya izin putarkan satu video teman-teman ya. Coba kalian dengerin. Tapi tolong tap-tap layarnya ya teman-teman ya. Ini aku puterin videonya Pak Bom Bom waktu pagi-pagi nih aku dengar. Masih tidur nih aku nih pagi-pagi dengar video Pak Bom Bom kayak gini. Silakan. Waduh. Aku tak. Coba teman-teman tap layar teman-teman. Yo, tap layar. Posting ulang. Tak puterin videonya. Ini pagi-pagi aku dapat kiriman dari teman-teman ini. Suaranya ada nggak Bang Ion? Ini nih Pak Bom Bom ini. Ini teman-teman, dengerin ya Pak Bom Bom pagi-pagi loh marah-marah begini. Sebentar. Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Loh kok hilang nggak udah dihapus sama ini ternyata yang dia marah-marah itu. Sebentar udah dihapus ternyata. Oh ini nih. Udah tap layar belum ini? Waduh tap layarnya belum 75 nih. Harus 75 lah baru diputerin videonya. Biar belum 75 ini, biar dengar kalian videonya Pak Bom Bom pagi-pagi nih, masih pagi. Kalau yang tap yang ikhlas aja. Jangan bilang saya anak, saya lagi marah ini. Hei, kau jangan bilang saya anak, saya lagi marah ini. Kau bilang saya anak nongkrong di pinggir jalan lampu merah jual diri. Setan kau. Kalau kau dapat saya di jalan, saya bilang hamba Tuhan, ku gigit kalian, ya. Kalian tahu nggak? Tidak boleh begitu. Kalian bikin isu kiri kanan. Kalau memang saya curi uang dengan Rudi, lapor di polisi sekarang. Bom curi uang, bom pendeta palsu, bom uang travel, ada CCTV. Mulut besar kau.
Kau dapat ini. Bom curi uang murtadin. Gereja itu pakai dana apa? Gereja itu bisa lapor ke polisi kalau saya curi uang dana murtadin. Bom lain. Aku dituduh curi uang 100 juta dan 1 miliar. Anakku langsung jual diri. Mama lampir, Elia Maron. Jangan kau masuk di itu, sebentar besok kau diisukan lagi. Kalau Agatha, dengar, Agatha, kau memang tidak cocok dengan kami, dengan saya, pandangannya. Tapi saya mendukung kau dalam hal berapologet. Kau maju terus, Agatha. Jangan kau tampilkan kau menangis kalau memang kau perempuan. Perempuan itu punya perasaan. Ingat, apologet odong-odong. Jangan kalian serang Agatha. Agatha itu perempuan, punya perasaan. Kalau kau serang Rudy dengan bom, kami mental baja, kami fight. Ya? Elia itu wajar, Elia itu hatinya kan kayak ya, tahu lah, bukan inilah. Tapi Elia, jangan gabung dengan Agatha, jangan gabung dengan herder itu. Itu mulut kotor itu. Bukan penginjil. Apa itu Rudy Yohanes jual-jual firman Tuhan? Apa itu bom jual-jual firman Tuhan? Kami tidak pernah bicara kami punya buah. Orang bisa menilai kami. Gampang itu bom mengajar. Kau baca 1 Korintus 9 ayat 13-14. Kami hidup itu dari penginjilan. Kami dikasih puji. Sebentar Bang Ion, kami hidup dari apa Bang Ion? Penginjilan katanya. Oh, penginjilan. Tuhan, tidak juga puji Tuhan. Apa tuh kalian? Bom dan Rudy, mata duitan, mata ini, apologet mata duit. Kau baca Alkitab, makanya jangan jual celana pendek itu, sudah kolor hijau itu, daripada Edis. Rumah apologet, habis itu Sofiatul bilang apa? Oh, Edis itu beli rumah di Amerika karena dari uangnya. Kami tahu nih Edis siapa. Dia dapat uang, habis itu dapat uang dari cici-cici, koko-koko. Baru bilang, enggak, Edis itu dapat uang dari dapat uang dari rumahnya sendiri jual di kampungnya. Setan lo. Terus terang saya malu ya, sangat miris gitu loh, kok saling menyerang gitu. Inilah yang disukai oleh saudara-saudara kita yang 06. Bentar dulu Kak, bentar ya Kak, biar selesai Kak. Kami akan bikin live, mungkin malam kami tantang kalian ya. Nah lanjut Bu Vio. Silakan deh Bu, silakan Bu. Tuh, sekalinya disuruh ngomong nggak? Bu Violin. Kadang-kadang tamunya aneh-aneh di sini juga. Pak Bom kalau sudah mulai lagi, Pak Bom kalau lagi kena marah sama istrinya kayak gini nih. Kapan lagi kita berbincang dan berterus terang. Sebentar mana bunyi? Lanjut Bang Ion. Violin, Bu. Iya, orang seberang tuh kalau masuk ke Komal ini nih tuh kok kayak ketawa, diketawain. Iblis tuh ngetawain kita gitu loh. Sebenarnya maksud saya tuh disudahin aja gitu, udah. Jadi batu sandungan Kita akhirnya. sudahin maksudnya. Iya maksudnya gini, ya kan Ibu, bahas si Agatha ya udah gitu ya. Seperti Bang bilang ya udah dia udah punya permen, tetapi kok kalau udah memang udah begitu ya berarti dia nggak paham gitu loh. Tapi maksudnya aku saling nyerang-nyerang gini itu iblis bersukacita loh. Wah mereka tuh udah saling-saling sesama mereka gitu. Jadi batu sandungan untuk pelayanan Edis, untuk pelayanan dan lain-lain gitu loh. Terus jadi kita mau ngapain nih Bu? Ya iya bahas, maksudnya bahas udah berarti kan dalam hal ini ya udah si Agatha itu kan. Jadi dia nggak ngerti gitu loh. Gimana sih Ibu? Ibu poin Ibu maunya ngapain nih? Apa kita stop? Enggak, maksudnya saya malu dengernya gitu loh. Kita kok nggak stop sih, maksudnya bahas yang lebih elegan lah gitu loh maksudnya. Ketemu di warteg, kita ngobrol-ngobrol tentang apa? Mau nggak Ibu?
Ibu, jadi kan video ini kan diputar karena tadi Pak Bombo marah-marah di bawah, Bu. Makanya diingetin gitu, Bu. Maksudnya enggak ada maksud apa-apa. Mohon maaf ya, Ibu Violin ya. 2 tahun pasti ada lah kakinya. Akhirnya kan jadi ini loh, saling menyerang gitu. Intinya gini, orang tuh kalau udah berani jadi apologet gitu, dia harus tahu dulu nih dasar pemahaman tentang kekristenan gitu loh. Kayak Agatha kan kalau dia ngomong itu masalah hamba-hamba itu kan berarti dia nggak ngerti. Ya Romo mungkin yang udah ajarin dia benar, tapi dia mengajar di sini tuh ya suka-suka dia gitu karena kekurang pengetahuannya dia. Akhirnya Bu. melebar kemana-mana. Jadi Iya, Ibu mau nggak Bu saya kasih saran Bu? iya. Ibu mau nggak? Ibu pendapat Ibu bagus. Lebih bagus Ibu di komal Pak Bombom nanti ngomong begitu, mau nggak? Enggak, aku nggak mau. Di sini ada Pak Bombom kok. Dia dengar sendiri. Aku aja malu kok dengar Pak Bombom ngomong-ngomong. Nanti saya dapat kamu yang gitu loh. Sama aja gitu. Apa bedanya? Si Pak Bombom ada di sini kok. Ya gini Bu, Ibu sih bagus, niat baik itu Ibu bagus. Tapi kan nggak seakan-akan kenapa si Yulis Stelin begitu? Kenapa Bu Marsa ngomong begitu? Karena ulah Pak Bombom. Ibu coba nggak Bu tahu, Violin, Ibu kagak tahu. Bu Violin sebenarnya. Bu Violin tiap hari dibilang lonte mau nggak? Iya. Tiap hari didoxing seperti itu, pelacur. Aku tuh dulu ya pernah masuk Pak, ke ini. Bu, jawab Bu. Tiap hari Iya didoxing nggak padahal suka. kita Aku nggak Nah, mau. udah Cuma itu aja maksudnya Bu. Masalahnya kan kita membahas dia ada di bawah itu aja. Ya lanjut Bang Yon. ya udah lanjut aja deh. Bu Violin kenal Ion nggak sih? Bu, Halo. Ibu Violin kenal Ion nggak? Ya Bang Ion kenal di sini. Kalau kenal Kopi Darat belum ya. Maksud saya Ibu pernah lihat nggak bom sepil saya? Pernah lihat nggak? Pernah lihat. Nggak pernah lihat, bagus. Kalau lihat Ibu sakit nanti demam. Oke lah. Nanti bom tuh nanti Bang ini lebay banget yang gitu temen-temennya kali. dia. Eh, Biasa Pak Bombom. Biasa aja gua ngelihat, gua ketemu langsung lu emang gua demam. ya demam kalau Bu. Demam apaan? Sola, open kamera. Sekarang aku buka celana Bu. Bu Violin ini baik orangnya, hatinya. Dia memang dia kelainan jiwa. Lu aja berani-berani komentar lu. Hanya orang yang kelainan jiwa yang model begitu. Pak, beli di mana, Pak? Kesulap biru. Itu mah udah orang kelainan jiwa. Pak Bombom kelainan jiwa. Dengan jiwa Bu. Bukan saya nih. Nih teman-teman, ujung-ujungnya saya nih yang di ini nih. Nah, saya kan bilang Pak Bombomnya udah kelainan jiwa begitu. Jadi gini Bu ya, kita ini orang yang Mungkin kelainan ada jiwa. nasibmu Bang Ion. Bu Violin, sebenarnya saya pribadi tuh sudah diam Bu Violin ya. Saya pribadi tuh sudah diam. Sudah tinggalkan dia kurang lebih tuh 2 minggu ini saya tidak mau ngomongin dia Bu Vio. Tapi tadi malam itu saya nggak ada nonton dia. Saya dimaki-maki. Disuruh belajar. Jangan ikut Edis. Ini kok kan sudah nggak diomongin 2 minggu. Tapi ganggu-ganggu orang. Jadi kita itu sebagai manusia juga punya batas kesabaran Bu. Memang kita diajarkan untuk mengasihi Bu. Tapi ganggu dikit-dikit boleh lah Bu. Yang penting tidak menyakiti Bu. Gitu Bu. Lanjut Bu. Iya udah. Dia bilang tadi Pak Bomom kenapa Bu? Ulangin Bu. Pak Bomom kenapa? Ya sakit jiwa. Nah, bukan saya yang. Ya emang udah begitu lihat. Ya sakit jiwa, nggak ada tuh orang hamba Tuhan tuh model begitu gitu loh. Aku jadi tanpa sakit jiwa ngebahas dia gitu. Jadi ya udah sakit jiwa.
Setuju. Setuju. Maksudnya tadi ibu setuju di atas di sini. Ya iya, orang kan kalau namanya hamba Tuhan kan nggak gitu ya. Saya ya. Aku lihat kan Mbak Saya Yuni kan udah kasih nih fotonya di videonya dia. Mana ada sih orang waras gitu loh ngata-ngata gitu ya udah berarti ya udah nggak 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 waras gitu aja. Ya, sabar, sabar Bu, sabar. Tenang, tenang Bu, tenang. Jadi Bawa ibu, ke sudut waras ya. Iya. ya, apa nih? Apa lagi nih si Yuli? Ini saya punya anak punya nih, saya punya anak punya ini saya punya anak punya nih, Putih, Putih, Tapi bukan emas. Putih, Betul aja kayak itu. kau lihat ini Putih, kau lihat ini Putih, saya punya ini yang Putih, Putih, kau lihat Putih, Putih, ini. Putih, Putih, ini saya punya anak punya nih, saya punya anak punya ini saya punya anak punya nih, Putih, Putih, Tapi bukan emas. Putih, Betul aja kayak itu. kau lihat ini Putih. Oh, pantes orang. Bagian mau ngomong pantas gila gitu ya. Nggak keterusan ya. Gini ibu tadi bilang kita yang di sini katanya bisa jadi batu sandungan, betul nggak? Iya, maksud aku tuh kita jadi ikutan gila gitu loh. Iya. Bu, enggak, saya enggak, Bu. Saya enggak, Bu. Wah, Gini Bu ya, komal maksudnya saya. Bu dengerin jadi dulu. gila, udah tahu gila gitu loh maksudnya. Ya, komal saya khususnya sharing tentang firman Tuhan. Kedua, ini tadi ketika ada seseorang yang di-framing habis-habisan, contoh Bu Marsa, ketika di sono di framing terus. Nah, ketika di sini bersuara, itu saya biarkan. Nah, makanya kalau ibu di framing sama Pak Bomom, silakan ke sini kesaksian. Ya, kalau ibu di framing sama Pak Bomom, paling yang disalahin saya. Selain disalahin, dibuka-buka lagi fotonya. Ya, ujung-ujungnya ntar malam dia live gue nih yang babak. Karena kalau aku lihat dia tuh tambah diladenin tuh tambah gila gitu loh. Akhirnya semua aib-aibnya dibuka semua, jadinya seperti itu. Nah, kalau saya ladenin kayak gini, dicari-cari aib saya gitu loh. Nah, gimana caranya kalau semua aib tuh dibukain sama dia? Ya berarti ya intinya dia gila. Tambah kita iniin dia kayak mau naik-naikin ke sini. Akhirnya kan memancing jadinya. Ibu pernah disepil Bu emang? Hah? Ya bisa-bisa aja yang dulu-dulunya kan semuanya di sini kan nggak pernah di-spill kan sebelumnya kan. Ya kata diladenin, di-spill, dicari-cari sama dia. Wah emang ibu bekas donaturnya atau bekas apanya nih? Enggak, saya nggak ada siapa-siapa. Ngapain saya, lawong saya butuh donatur. Oh, kirain muridnya, kirain sering dikomalnya. Enggak. Ya itulah teman-teman Intinya ya. saya gabung di sini nggak mau cari panggung itu aja. Cuman maksudnya ngelihat dia ya semakin diladenin dia kayak ya semuanya dibuka-buka, cari-cari dibuka apa maksudnya dikata-katain gitu loh kayak nggak sopan, bilang apalah kata-kata itu. Aku kalau ngomong-ngomong kata-kata itu kayak berat banget ngomong di mulut gitu loh. Maksudnya ya itu karena diladenin dia jadi tambah gila. Kalau dia tuh omongannya sopan semua kok Bu. Ini Bu, saya puterin satu suaranya dia paling sopan ya Bu ya. Sebentar. Nah, ini suaranya dia tuh sopan banget nih Bu. Ya, Nih. mulutnya dia susah kita kalau kita ladenin yang model gitu loh. Tidak Jadi ada berlawan buat saya. kita berdua Biadab sendiri kali. gitu. Goblok. Kenapa saya bikin tantangan tidak ada yang berani lawan saya? Biadab Ya, kalian. karena dia udah model begitu ya. Protestantisme ya. Minta maaf ya. Keselamatan Allah yang sudah menentukan kita dosa dari kekekalan. Goblok, ajaran apa itu melatok? Binatang itu ajaran itu. Goblok. Kenapa saya bikin tantangan tidak ada yang berani lawan saya? Biadab. Teman-teman Jiwa. bilang begitu.
Bentar teman-teman, saya mikir dulu ya.